Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Hukum lingkungan mengatur tentang tatanan hidup lingkungan hidup. Tujuan untuk hukum lingkungan hidup adalah memberikan atau mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum lingkungan hidup itu sendiri terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama ada fisik, biologis, sosial, dan budaya. Fisik itu diantaranya ada air, tanah, dan udara. Kemudian unsur biologis itu dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian sosial dan budaya itu adalah interaksi sesama manusia. Kemudian perkembangan hukum lingkungan hidup itu sendiri terjadi di dalam pembagian hukum secara klasik. Yang pertama, hukum publik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, ketiga hukum pidana, keempat hukum internasional. Dan pembagian yang kedua adalah hukum privat atau hukum perdata yang dibagi menjadi 2, hukum dagang atau hukum intergentil atau hukum antar tata hukum. Di dalam hukum lingkungan sendiri itu sebenarnya adalah konsepsi yang relatif masih baru di dalam hukum dan dunia keilmuan hukum. Kemudian hukum lingkungan itu sendiri timbul sejalan dengan adanya kesadaran lingkungan hidup. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan atau environmental concern sudah ada sejak abad sebelum Masehi. Contohnya Kode Hammurabi. Nah, di dalam Kode Hammurabi ini dijelaskan bahwa bila seseorang membangun rumah dengan gegabah sehingga menyebabkan bangunan yang dibangunnya itu runtuh dan cedera pada orang lain, maka si pembangun dapat dikenai sanksi. Maka oleh karena itu perlunya kehati-hatian dalam pembangunan lingkungan itu sangat diperlukan. Pada abad 19 terdapat revolusi industri yang banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang ketentuan mengenai pengendalian asap, pengendalian pencemaran air. Kemudian pada ketentuan-ketentuan yang ada sebelum abad 20 juga dipandang belum sepenuhnya adanya pengaturan dan perlindungan lingkungan hidup yang hanya bersifat sektoral saja. Perkembangan yang berarti dan bersifat menyeluruh serta menjalar ke pelosok dunia terjadi sejak adanya Konvensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm tahun 1972. Kemudian aspek-aspek hukum lingkungan hidup itu yang pertama adalah hukum lingkungan administrasi, yang kedua hukum lingkungan keperdataan, yang ketiga hukum lingkungan kepidanaan, yang ketiga hukum tata ruang, dan selanjutnya adalah hukum lingkungan internasional. Dasar hukum dalam hukum lingkungan ini sendiri yang pertama adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat sebagai UU PPLH. Sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang lingkungan hidup. Termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dan Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang penataan dan penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan undang-undang lain yang terkait dengan pengaturan lingkungan hidup. Proyek atau usaha terkait peraturan dengan AMDAL
Ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang AMDAL, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan AMDAL. Di dalam hukum lingkungan ini terdapat hak kewajiban yang harus ditaati maupun dijalankan oleh setiap warga negara maupun subjek lingkungan hidup itu sendiri. Pada pasal 65 terdapat hak maupun yang harus dipatuhi dari hukum lingkungan itu sendiri. Yang pertama, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedua, subjek lingkungan hidup berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, berhak untuk mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang selanjutnya, subjek lingkungan hidup berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga berkewajiban untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Hak yang lainnya juga terdapat pada pasal 66, yaitu setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kemudian kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri terdapat pada pasal 67, bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian pada pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk yang pertama memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, dan terbuka serta tepat waktu. Yang kedua, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya adalah perbuatan yang dilarang karena menimbulkan masalah-masalah dalam lingkungan hidup yang terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terdapat pada pasal 69, bahwa setiap orang dilarang yang pertama adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, memasukkan B3 yang dilarang menurut undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di dalam wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia. Yang C adalah memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara dan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan limbah B3 dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang E adalah membuang limbah ke media lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah membuang B3 dalam limbah B3 ke media lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah dilarang untuk melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Yang H adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selanjutnya adalah menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL.
dan atau memberikan informasi palsu yang menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, dan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Selanjutnya, terhadap pengendalian dan atau kerusakan lingkungan hidup itu terdapat di dalam pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang pertama pada ayat 1 berbunyi bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang pada ayat 2 juga berbunyi tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat 1 meliputi A. Pencegahan, B. Penanggulangan, C. Pemulihan. Dan pada ayat 3 berbunyi bahwa pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya, peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian instrumen di dalam pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup itu terdapat beberapa instrumen yang harus dipenuhi. Di antaranya ada KLHS, ada tata ruang, ada baku mutu lingkungan hidup, ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ada AMDAL, ada UKL UPL, ada perizinan, ada instrumen ekonomi lingkungan hidup, ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berbasis dengan lingkungan hidup, ada anggaran yang berbasis dengan lingkungan hidup, ada analisa risiko lingkungan hidup, kemudian ada audit lingkungan hidup, dan ada instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dan penegakan lingkungan hidup itu terdiri melalui penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan juga penerapan sanksi. Di dalam pengawasan Undang-Undang UU PPLH terdapat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pihak yang melakukan terdiri dari para pengusaha maupun subjek hukum yang terkait di dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Izin lingkungan dan izin usaha terdapat pada ayat 1 angka 35 Undang-Undang PPLH yang berbunyi bahwa izin lingkungan adalah izin yang memberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib atau AMDAL, UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha dan atau kegiatan menurut pasal 1 angka 36 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diterbitkan oleh instansi terkait untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan pada pasal 1 angka 35 junto pasal 40. Kemudian sanksi hukum administrasi itu terdiri atas yang pertama adalah sanksi teguran tertulis, yang kedua adalah paksaan dari pemerintah, yang ketiga pembekuan izin, yang keempat adalah pencabutan izin lingkungan yang terdapat pada pasal 76. Kemudian juga berupa sanksi tambahan lainnya yang terdapat sanksi denda atas setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi tersebut. Di dalam penegakan hukum lingkungan keberdataan juga terdiri dari beberapa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berawal dari perbuatan orang atau manusia dan hukum yang melanggar hukum terdapat pada pasal 87 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan dapat diproses melalui penyelesaian keperdataan. Kemudian penyelesaian sengketa lingkungan hidup
itu terdapat pada pasal 84, terdiri dari 3 ayat. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan atau di luar peradilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil atau para pihak yang bersengketa tidak menemui titik temu. Upaya untuk mengajukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dimulai dengan adanya gugatan. Yang kedua, pihak-pihak yang memiliki hak untuk menggugat itu adalah setiap individu pasal 65, instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup pasal 90, masyarakat melalui gugatan perwakilan kelompok terdapat pada pasal 91 dan organisasi lingkungan hidup terdapat pada 92. Nah, kemudian dalam penegakan hukum lingkungan dalam kepidanaan ini dapat dilakukan melalui pengadilan, diawali oleh penyidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, kemudian persidangan yang dipimpin oleh hakim. Jika belum ada putusan hakim tetap atau inkrah, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dapat juga untuk dilakukan peninjauan kembali atau PK. Sanksi pidana yang sangat keras ini terdapat sanksi minimum maupun sanksi maksimum. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Semoga dapat diambil pembelajaran yang baik untuk dapat diterapkan bersama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.